Ya, tadi disampaikan Kang Farhan ya, 69 tiang untuk membongkar teras Ciamplas. Tapi ternyata selain penataan di Ciamplas tentang teras Ciamplas, Kang Farhan juga lumayan repot ini tentang keluhan di Kota Kembang, Bandung. Munculnya kotoran manusia di sejumlah sudut-sudut kota hingga tempat wisata. Wali Kota Bandung menggelar operasi besar-besaran untuk menertibkan para manusia kardus. Kota Bandung menghadapi masalah baru. Tidak hanya soal kemacetan dan sampah, kota berjuluk Paris Van Java itu kini tercoreng dengan ulah sebagian orang yang buang kotoran sembarangan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kotoran manusia ditemukan di sejumlah sudut kota hingga tempat yang banyak didatangi wisatawan. Seperti di kawasan Wastu Kencana, Taman Panda, Braga hingga kawasan Asia Afrika. Tiba-tiba ada satu orang komplain ke saya, Pak, mengenai bau hangsir. Wah, saya kaget. Maka saya lakukan patroli dan betul saja di banyak pojok banyak kotoran manusia. Pertama yang kita lakukan adalah kita akan melakukan operasi penertiban homeless dan manusia kardus. Pemkot Bandung akan melakukan operasi besar-besaran untuk menertibkan manusia kardus yang kerap tinggal di bangunan tak berpenghuni di Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Ya, masalah yang lama juga sulit dibereskan. Ini ada masalah baru juga ya. Semuanya semoga saja bisa teratasi ya. Selain mengenai keluhan masyarakat seperti itu pemirsa, termasuk juga ada yang harus diselesaikan nih persoalan intensitas hujan tinggi yang membuat rumah di 26 desa. Ini kali ini di kawasan Kudus, Jawa Tengah dan terendam banjir. Akibatnya ratusan orang mengungsi di 4 posko pengungsian. Banjir masih melanda salah satu desa di Kecamatan Jati Kudus, Jawa Tengah. Ketinggian yang merendam rumah warga semakin meningkat, bahkan ada yang mencapai hampir 1 meter. Meski begitu, sebagian besar warga memilih untuk bertahan di rumah masing-masing dan enggan untuk dievakuasi ke pengungsian. Banjir ini merendam 18 RT di 5 RW dengan total warga terdampak mencapai 3.500 orang. Saat ini desa sudah menyiapkan lokasi pengungsian dan mendirikan dapur umum. Semuanya sekitar 3.500-an terdampak banjir. Seluruh warga saya sekitar 3.500. Untuk ini, mitigasi bencana Pak, apakah sudah disiapkan dari mulai dapur umum, posko, dan kira-kira titiknya di mana Pak? Titiknya ini pengungsian di Gedung Muslimat Loram Kulon Mas, Jedes Kapuan sementara. Karena di wilayah kami tidak ada tempat untuk membuat dapur umum maupun untuk tempat pengungsian semuanya. Data BPBD Kabupaten Kudus menyebutkan saat ini ada 26 desa di 6 kecamatan yang terdampak banjir. Sedikitnya 48.000 jiwa terdampak, sementara jumlah pengungsi saat ini mencapai 164 warga. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. Berikutnya kita ke Kendal. Akibat luapan sungai, permukiman warga di sepanjang aliran sungai terendam banjir pemirsa. Sejumlah fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah akhirnya turut tergenang air. Ratusan rumah di sepanjang aliran sungai di Kelurahan Pegulon dan Patukangan Kota Kendal, Jawa Tengah terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Banjir di kawasan ini kerap terjadi akibat meluapnya Sungai Kendal setiap kali diguyur hujan deras. Aktivitas warga pun terganggu, sementara sebagian warga tetap memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Masuk kamar dan tuh yang segitu tuh dan Bu, sampai saat ini emang belum ada perhatian lagi gimana Bu? Enggak. Berarti ini sering Bu ya? Imbasnya iya mesti orangnya ya emang sih udah langganan banjir setiap tahun. Selain permukiman, banjir juga merendam Rumah Sakit Darul Istiqomah di Kaliwungu. Sejumlah sekolah pun terendam banjir mengakibatkan aktivitas belajar mengajar siswa diliburkan. Selain itu, jalur Pantura Kendal pun tergenang banjir sehingga membuat arus lalu lintas tersendat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, pengiriman makan bergizi gratis terganggu akibat banjir yang merendam Kali Tengah Lamongan, Jawa Timur. Petugas harus menggunakan perahu untuk mengantar menu makanan agar tepat waktu.
Distribusi makanan bergizi gratis ini dialami Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tiwet di Kalitengah, Lamongan karena banjir. Tim dapur harus memindahkan wadah MBG dari mobil operasional ke atas perahu untuk melewati genangan air yang terus meninggi. Ketinggian air mencapai sekitar 80 cm sehingga kendaraan roda 4 tak bisa melintas dengan aman. Pendayung perahu harus menjaga keseimbangan perahu agar MBG sampai ke sekolah. Proses evakuasi dilakukan dengan mendayung sejauh kurang lebih 500 meter dan genangan tertutup oleh gulma. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, di masa penanganan pasca bencana Sumatera Utara, Satuan Brimopolda Sumatera Utara bangun sumur galian di Desa Batu Horing, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Pemirsa, setelah sepekan personil Brimob bersama masyarakat membangun sumur galian, akhirnya pada Rabu sore sumur tersebut selesai dikerjakan dan diserahkan kepada warga Desa Batu Horing. Banyaknya bebatuan membuat mereka tidak dapat membangun sumur bor dan akhirnya memilih membuat sumur galian saja. Hal ini dilakukan atas arahan dan Sat Brimopolda Sumatera Utara, Kombes Pol Rentau Isnur Eka, guna menunjang kebutuhan air bersih serta membantu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan selama masa penanganan pasca bencana. Diketahui sumur galian ini dapat memenuhi kebutuhan air sekitar 20 kepala keluarga di wilayah tersebut. Sementara itu pemirsa, seperti yang kita lihat ini ya, upaya membuat sumur di mana memang krisis air pasca bencana terjadi khususnya di Sumatera Utara, dan Satuan Brimopolda Sumatera Utara membangun sumur bor di Desa Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah. Pembuatan sumur bor kedua tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak bencana yang mengalami keterbatasan akses air untuk kebutuhan sehari-hari. Rencananya kegiatan serupa akan terus berlanjut di sejumlah lokasi lain yang membutuhkan. Apalagi setelah bencana, memang betul-betul terputus aliran air ke daerah alamat kami ini, Perumahan Jaya Green. Jadi dengan adanya sumur bor yang disumbangkan oleh pihak Polri melalui Brimob, sangat-sangat membantu dan terima kasih. Bantuan Presiden Republik Indonesia tiba di Aceh. Alat berat, mobil air bersih siap diberikan untuk mempercepat penanganan bencana. Kedatangan bantuan itu menjadi bukti nyata respon cepat pemerintah pusat dalam mendukung upaya tanggap darurat, pemulihan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak bencana. Bantuan Presiden Republik Indonesia untuk percepatan penanganan bencana di Provinsi Aceh tiba di Pelabuhan Kerungkeku, Kabupaten Aceh Utara. Bantuan strategis ini diangkut menggunakan kapal Adri 53 dan disambut langsung oleh Pangdam Iskandar Muda Maijen TNI Joko Hadi Susilo bersama jajaran terkait. Kedatangan bantuan ini menjadi bukti nyata respon cepat pemerintah pusat dalam mendukung upaya tanggap darurat, pemulihan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak bencana. Bantuan yang tiba meliputi 8 unit kendaraan reverse osmosis untuk pengolahan air bersih, 3 unit eskavator standar, 2 unit eskavator long arm, serta 3 unit bulldozer. Seluruh alat berat dan kendaraan operasional ini akan digunakan untuk pembersihan material pasca bencana, pembukaan akses wilayah, normalisasi sungai, dan penyediaan air bersih bagi warga. Seluruh bantuan ini akan segera digerakkan sesuai kebutuhan di lapangan sebagai bagian dari upaya bersama dalam mempercepat normalisasi wilayah serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh. Tim Liputan iNews melaporkan. TNI terus mendorong percepatan pembangunan hunian sementara, Huntara ya. Ini bagi warga terdampak bencana di Kelurahan Kapalokoto, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Ya, setelah air bersih, kemudian bantuan sandang pangan, ini juga adalah bantuan pemberian rumah huni bagi warga ya. Personil Kodim 0312 Padang diterjunkan mendorong percepatan pembangunan hunian sementara, Huntara, untuk 100 kepala keluarga. Hunian-hunian ini pemirsa dibangun di atas lahan 6.500 meter persegi. TNI juga mempercepat pembangunan 11 unit hunian tetap untuk 11 kepala keluarga yang menampung 37 jiwa korban bencana. Saat ini proses pembangunan hunian mencapai sekitar 80%.
Saat ini kita melaksanakan kegiatan bantuan pembangunan percepatan hunian sementara yang ada di Kepala Koto untuk kurang lebih 11 KK dengan jumlah jiwa 30-an orang nanti kurang lebih. Bagaimana progresnya saat ini, Bang? Progres di lapangan untuk pembangunan saat ini mungkin sudah mencapai 80% ya. Ya, kebutuhan rumah juga menjadi salah satu yang penting bagi warga korban bencana ya, karena korban bencana Sumatera hingga sekarang masih tinggal di pengungsian. Pemerintah pun mengebut rehabilitasi lokasi terdampak bencana. Hampir 2 bulan sudah sejak bencana banjir dan tanah longsor menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga kini, warga masih tinggal di tempat-tempat pengungsian yang didirikan oleh pemerintah. Mereka masih menantikan bantuan rumah yang dijanjikan pemerintah. Penyaluran bantuan pun terhambat kondisi jalan yang masih sulit ditembus. Di Aceh Utara, mobil relawan nyaris terseret arus deras di aliran sungai Kecamatan Sawang. Pemerintah terus mendorong perbaikan wilayah terdampak bencana. Tim pengarah membentuk tim sekretariat hingga tim pelaksana untuk mempercepat penanganan. Nantinya, tim ini akan melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada Presiden Prabowo Subianto. Jadi kami di tim pengarah ini tugasnya adalah antara lain menetapkan rencana induk rehab rekon, kemudian juga rencana aksi untuk rehab rekon. Selain itu kita juga melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan laporan rutin kepada Bapak Presiden. Di dalam Kepres disebutkan bahwa kami harus melaporkan minimal 2 bulan sekali kepada Bapak Presiden. Sementara itu, pemerintah pastikan pasokan pangan di daerah terdampak bencana tidak mengalami gangguan signifikan. Meski sejumlah daerah sempat menghadapi kondisi darurat akibat bencana. Tim Liputan iNews melaporkan.